anak-anak kami, santri dan santriwati Daya Jabal Nur yang kami banggakan. Pada hari ini, sebagaimana yang telah disampaikan tadi, akan kita ikuti proses pembukaan Jabal Nur Cup yang keempat. Ini artinya Jabal Nur Cup kita sudah berjalan kali yang keempat ini, tahun yang keempat secara berturut-turut. Cuma kalau tidak salah, sebagai informasi dari panitia, pada tahun ini ada plus dan minus. Plusnya, di samping daripada acara pertandingan silat tapak suci, juga oleh panitia mengadakan perlombaan berbagai cabang yang lain yang dipusatkan di halaman panggung di sebelah barat kita. Ini yang belum dilaksanakan pada tahun yang lalu, dan ini alhamdulillah sangat baik, perlu kita dukung dan dilanjutkan ke tahun-tahun berikutnya. Mulai daripada perlombaan azan, perlombaan sholawat dan sebagainya. Kemudian minusnya pada tahun yang lalu, kontingennya di samping daripada peserta dari perwakilan daerah, juga ada peserta dari perwakilan sekolah-sekolah umum. Pada tahun ini, formasi dari panitia khusus yang diundang adalah dari lembaga daerah. Karena sebagaimana mungkin pengalaman dari tahun yang lalu, inilah kelebihan kita anak-anak kami yang patut kami banggakan semuanya, kelebihan kita sebagai santri daerah. Artinya, murid-murid sekolah umum yang bukan dari daerah, kami sudah lihat tahun yang lalu sulit beradaptasi dengan kondisi kita. Maka karenanya kepada anak-anak kami, tamu kami yang telah hadir pada hari ini, kita sangat ingin anak-anak kami ini harus merasakan daerah atau pesantren sendiri mulai hari ini. Kita sudah dapat beradaptasi dengan baik. Pertama sekali dengan kondisi daerah, makan, tempat tidur dan sebagainya. Jadi ini tidak luar biasa lagi bagi anak-anak kami, ini sudah terbiasa di daerah kita. Kemudian yang kedua, kami ingin sampaikan bahwa anak-anak kami akan dipertandingkan pada cabang bela diri tapak suci kali ini, yaitu kali yang keempat. Dan ini memang kita diperintahkan dalam agama, walaupun bukan atas nama tapak suci, tapi fastabiqul khairat. Allah perintahkan kita untuk senantiasa berlomba pada kebajikan. Maka anak-anak kami sangat kami harapkan hendaknya kita bisa menonjolkan diri dalam acara ini sebagai santri yang baik. Artinya inilah momen kita dapat menonjolkan kita sebagai orang Islam yang baik, sebagai santri yang baik. Tidak istimewa apabila anak-anak santri bisa menonjolkan diri sebagai santri yang baik di dalam sholat. Sudah biasa kalau anak-anak santri sholat. Anak-anak santri menonjolkan diri ada puasa sunat Senin Kamis, belum luar biasa. Itu memang sudah merupakan rutinitas kita. Tapi yang harus menjadi kekaguman kami, bahkan dikagum oleh agama, anak-anak kami harus bisa menonjolkan diri bagaimana kita Islam di dalam berlomba tapak suci ini. Maka sekali lagi, orang menonjolkan keislamannya di dalam masjid itu luar biasa. Itu sangat biasa. Tapi orang harus bisa menunjukkan keislamannya. Kalau petani harus bisa dia lakukan di sawah. Ini yang luar biasa. Maka anak-anak kami harus bisa menunjukkan kalian sebagai santri yang baik di dalam acara perlombaan. Mungkin anak-anak kami, walaupun ini peserta silat semuanya, tapi saya kira ini ingin aku contohkan bagaimana kira-kira kita sangat menonjol di saat kita mampu menonjolkan keislaman kita di dalam event yang bukan event agama. Kami ingin sampaikan bahwa anak-anak kami walaupun ini berkecimpung dengan silat semuanya, tapi kami yakin anak-anak kami juga tahu cabang olahraga yang lain. Di antaranya adalah badminton. Dan mungkin pemainnya juga anak-anak kami
banyak yang kenal. Yang ingin kami sampaikan, di antara pemain badminton Indonesia, anak-anak kami juga kenal yang bernama Muhammad Ahsan, yang sampai hari ini dia masih bertanding di internasional. Ini kebanggaan kita. Dia bukan mampu menonjolkan keislamannya di saat sholat berjamaah, itu biasa. Tidak ada sholat di luar Islam. Pasti orang sholat berjamaah secara Islam. Tapi dia mampu menonjolkan seorang pemain Muslim di lapangan bermain. Padahal dia bertanding di negeri orang kafir. Di Thailand kah, di Vietnam, di Filipina, dan sebagainya. Tapi dia tetap menjadi masjid untuk sholat berjamaah. Bahkan yang luar biasa, anak-anak kami juga melihat di lapangan pertandingan di saat dia bermain, dia tidak pernah minum sambil berdiri. Santri sekalipun belum pernah dan belum semuanya ini bisa menjalankan syariat ini. Harus minum dan makan sambil duduk. Dia main dengan menutup aurat, pakai celana panjang, dan di saat dia kehausan minum, dia duduk. Ini yang luar biasa. Maka harapan kami kepada anak-anak kami semuanya hendaknya menjaga ketertiban kita, tata tertib kita sebagai santri selama dalam acara pertandingan di sini. Di sini diantaranya yang sangat harus perlu anak-anak kami menjaga selain daripada pertandingan ini adalah menjaga waktu sholat. Jam sholat juga aturan yang sudah dibuat oleh panitia. Di antaranya yang sudah kami dengar tadi malam, kalau tidak salah, anak-anak kami dilarang kucar kacir, dilarang keluar gerbang ma'had tanpa ada keperluan, tanpa ada izin daripada pengurus kita. Dan juga di sini kami harapkan kepada semua usia, semua pimpinan rombongan, hendaknya sama-sama kita menjaga ketertiban anak-anak kita demi suksesnya acara kita pada hari ini. Juga khususnya kita harapkan kepada seluruh dewan juri hendaknya memberikan nilai kepada anak-anak kita lebih seadil-adilnya. Tidak ada istilah tuan rumah, tidak ada yang kita berpihak kepadanya. Karena anak-anak kita sudah mengorbankan seluruh yang mereka miliki demi tercapai juara pada hari ini. Maka untuk jadi juara tidak mungkin semuanya. Pasti 1, 2, 3. Maka akhirnya kepada panitia kami ucapkan terima kasih dan semua pihak yang sudah memberikan dukungan pada acara ini. Semoga Allah berikan sukses acara kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.